Mau ngapain nih? Mau ujian ya? Kamu udah tahu belum mau jadi apa? Kalau belum, yuk dengerin cerita mereka dari berbagai macam profesi cuma di segmen Mau Jadi Apa Lo. Semoga menginspirasi. Hai, welcome back to my channel guys. Nama aku Natia dan welcome back to segmen Mau Jadi Apa Lo. Bingung. Mau jadi apa ini? Pertama kalinya ada bintang tamu yang ngomong sebelum disuruh, nggak apa-apa. Minum dulu mungkin. Iya nggak apa-apa, ntar minum belakangan. Jadi kamu ngapain di sini? Mau main. mau- Petak umpet. Main mata umpet malah disuruh ngomong ya? Ini udah pakai seragam gini, ceritanya mau pamer. Mau demo. Oh, mau demo. Jadi ya, kenalin dulu dong. Apa-apa udah ngelawak ya. Nanti gue disuruh bayar lagi loh. Saya mau jadi stand up comedian ya. Mana ada? Bakat juga kan? Ih, gue kenalin nanti ke temen gue. Banyak stand up comedian, nanti diajarin gimana lu punya bakat menurut gue. Muka lo aja bikin orang happy. muka orang lagi buka dia aja tuh bikin orang ketawa tau. Baunya grogi sampai ini gue pada. Kenalin ya udah, kalau dia nggak mau kenalan, gue yang kenalin. Namanya Ucon Sukron ya nama lengkapnya. Dia adalah staff di Alfamart di bawah apartemen di sini nih di bawah. Wow. Heboh. Jadi awalnya bisa kenal itu karena ya emang dia kayak gini sok kenal ya nggak sih? So akrab. So akrab. Kita manggil kamu gitu. Hah? Manggil. Kita waktu itu pertama ngapain sih? Gak tahu kenapa gue bisa kenal sama lu ya, gue lupa pokoknya. Kenapa sih? Ada yang tahu nggak? Ini ada Amal, ada Rani. Kenapa sih awalnya? Oh kamu dulu. Kita berdua dulu. Belanja main saut-sautan. Iya. Terus kita Nyautin apa? ceritain deh ke Natia Sina. Aku baga Alfamart kocak banget deh. Oh gitu ya, diceritain sama Amel sama Rani berarti. Terus kesana nih pas bareng gua, Ucan ini mana? Ucan udah buset udah kayak punya sendiri Alfamart ya. Tinggal Heboh. nanya dia, iya. Paling heboh emang. Con, nanya dong, udah berapa lama di Alfamart kerja? Lumayan sih 1 tahun. 1 tahun. Setengah. 1 tahun setengah. Seneng nggak? Enggak. Jujur banget. Lu gimana Capek. caranya? Capek ya? Nah, langsung itu the point, berarti dia langsung bilang capek guys. Kita tanya aja. Nggak Capeknya capek, apa? sebenarnya enak sih. Gimana sih? Gimana ya dikata capek? Capek Pasti apa enak? semua Iya. kerjaan pasti capek ya kan? Semua kerjaan tuh pasti ada suka dukanya. Ya udah, karena lu udah bilang capek Capeknya duluan. di kalau datang barang doang sih, karena tergantung tokonya deh gitu. Kalau tokonya di SSP gitu kan, mungkin ini anak Alfamart doang yang ngerti. Iya, gua aja nggak ngerti. Nggak, gini deh, kerjaan lo apa aja? Kerjaan lo apa aja dari Jadi lo baru kasir, datang? Kasir. Pramu tuh apa? Kayak fishing out barang yang udah mundur gitu, kayak ciki kalau ada yang berkurang kita kayak naikin gitu. Cekin stok barang, mana Kayak ada gitu. yang kadaluarsa, mana ada yang misalnya stoknya kurang, itu dimasukin. Gitu. Terus apa lagi? Itu Penuh-penuhin masukin, barang, naruh-naruh di tempatnya itu loh. Iya, penuh-penuhin barang itu. Apa? Penuh-penuhin barang. Penuh-penuhin. Iya, penuh-penuhin. Heboh banget lu. Gue yang ngomong lu. Display, maksudnya cek display, penuh-penuhin. Terus apa lagi? Udah sih kayak gitu-gitu doang. Terus Sama kayak apa? mantau-mantau orang belanja gitu. Ngangkutin dari mobil ke ini Ngangkutin. siapa? Kita Nah ya berarti ngangkutin juga. ngangkutin, dorongin, Ngangkutin, dorongin. ngecekin, udah semuanya. Iya. Jadi itu benar-benar nggak ada pembagiannya. Misalnya kayak lu kasir nggak boleh ngecek, nggak. Semuanya sih harus. Jadi satu orang itu ngerjain semuanya. Semuanya harus megang. Makanya lo bilang capek. Karena sehari itu berarti lo lakuin semuanya. Hampir semuanya. Hampir sih. semuanya. Capeknya juga kayak mikir juga sih, pakai otak tuh kerja di situ. Mikirnya gimana tuh? SO tiap hari. Ah? SO-nya tiap hari. SO tuh apa tuh? Kayak ngecek barang, ada yang kurang nggak gitu. Oh, tapi ada standarnya kan, misalnya stoknya ini harus 10. Tapi pasti ada yang kurangnya gitu. Mikirnya belah mananya? Mikirnya. Nyari barangnya karena nggak ketemu itu barang. Ini kok ini ada stoknya tapi barangnya nggak ada gitu, kayak gitu. Oh, gitu. Ini lari kemana nih barang gitu. Kadang hampir dicari ke kolong, mana nih nggak ada. Diambil kucing nggak sih? Justru kucing juga kalau ada yang berani masuk. Ini kucingnya pala. Gue pengen nyebut. Maaf ya, bercanda sayang. Oh, jadi sibuknya itu, sih. capeknya itu, sukanya deh sekarang. Enak, cuma ngeliatin barang doang kadang kalau udah rapi, barang rapi. Oh, kalau udah barang rapi lo puas gitu, kayak wow gitu, Itu happy. udah rapi gitu. Happy. Kerja gue nyantai gitu, duduk-duduk doang sambil ngeliatin barang. Udah. Gitu-gitu dong. Tapi kan tiap hari harus ngelakuin yang tadi. Sama laporan sih kita. Terus nyantainya kapan? Nyantainya ya kalau kita mau nyantai gitu.
Kayak udah bener-bener stres banget, udah bodo amat di barang gue diemin aja. Kita nunggu shift 2 gitu. Oh nggak apa-apa? Nggak boleh sebenarnya, karena shift 1 kita harus selesai shift 1 gitu. Oh gitu. Tapi kalau udah kenal sama temen-temennya kali enak ya. Maksudnya bisa gantian. Udah dulu gue capek gitu. banget. Gue udah capek gitu. Lu ngertiin kayak gitu. Oke. Udah lu tidur aja gitu. Tapi lebih banyak senengnya apa sedihnya apa capeknya? Pasti kayaknya capeknya deh. Capeknya deh. Ya ampun sampai kurus begini anak orang. Sabar ya Tong. By the way dia masih muda banget, masih umur 21 tahun ya. Tapi kayak beban hidup lo berat banget, Con. Sumpah berat banget. Makanya gue ajak main ke sini, guys, biar dia happy dikit, biar dia bisa cerita. Soalnya menurut aku ya, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang nih ngelihat Alfamart, iya pas bunyi lagi Alfamart gitu, kadang kan pengen, mereka pasti kepikiran, enak ya kali kerja di Alfamart gitu. Ya nggak sih, kayak apalagi buat part time atau full time gitu, buat sekarang lagi pandemi nggak punya kerjaan gitu, pasti pengen nyoba gitu. Makanya gue ajak lo kesini biar bisa sharing gitu. Kalau dari segi apanya ya, gajinya sendiri gimana menurut lo? Mencukupi nggak sih maksudnya untuk kerja di? Sebenarnya di kantornya itu kayak UMR kan, UMR Jakarta. Wajib gitu. ya? Wajib. Berarti pegawai Alfamart itu pasti UMR? Pada intinya tergantung toko-tokonya masing-masing sih gitu. Oh beda-beda? Kan tiap toko kan NBH-nya kayak NBH bukan NBH sih, kayak potongan per bulannya gitu. Beda-beda, kayak tergantung kalau kita jujur pasti kayak NBH-nya kayak dikit lah gitu. Kalau tokonya rusak pasti kayak NBH lu gede gitu. Lo ngerti? Bentar, aku translate guys. Jadi kalau misalnya di akhir bulan gitu ada kekurangan lah, entah itu stok, entah itu nggak matching hasil hasil output dari perhitungan di kasir sama stok uang dan stok barang, itu yang kena pegawainya. Jadi semakin banyak ada ketidakberesan, itu semakin kecil gajinya karena gaji pegawai itu dipotong dari situ ya. Tapi kalau misalnya aman-aman aja? Ya, alhamdulillah. Full gajinya kan? Pasti setiap toko nggak ada full. potongan gitu, pasti tiap bulan gitu. Oh. Kayak di 50.000 atau sekian lah gitu. Oh. Pasti ada setiap toko. Itu pasti. untuk apa kalau 50.000 gitu? Ya, itu tergantung barangnya minus nggak gitu. Oh, gitu. barangnya minus Jadi kita kan apa? SO setiap hari nih. Iya. SO setiap hari pasti ada barang yang hilang tapi gitu. Misalnya diambil kucing gitu, ya lu yang tanggung jawab. Iya, kita yang tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan sendiri karena kita bagi-bagi sih. Kita bagi-bagi barang-barang ya. Sesuai payroll. Tapi Buat kalau anak. misalnya ada teman yang nyolong nih, terus kucing. ya misalnya enggak ya teman, let's say misalnya nih, tadi kan udah kucing, misalnya teman nyolong nih, terus dia nggak ngaku, terus yang tanggung jawab kalian? Kita juga. Wah. Ya walaupun dia makannya kayak udah deh kerja jujur aja gitu, nggak usah. Iya. Semoga maksudnya untungnya itu kalau misalnya kerja temennya bareng-bareng sama-sama jujur ya. Kalau mau enak jangan enak sendiri gitu. Kalau mau rugi aja bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalnya dia ngambil terus dibagiin ke lu kan juga nggak mau. Iya kan gua nggak makan, makannya kayak nyesek banget anjing. Iya. Aduh, maaf. Ini kayak curcol ya. Oke. Kayak lu yang Iya. makan terus bagi rame-rame gitu, kayak lu nyesek gak sih kerja sebulan gitu capek-capek dari pagi sampai siang gitu. Terus gaji dipotong gitu. Padahal yang makan uang itu teman lu sendiri gitu, kayak yang sering minusin barang itu kayak teman lu sendiri gitu. Nyesek. Sebenarnya gue nggak nuduh teman gue gitu, ini kayak curhatan dari gue teman-teman gue gitu yang Iya lain gitu. enggak ya. Soalnya pasti akan terjadi di setiap store ya, maksudnya karena kan ada aja pasti orang nggak jujur, bukannya kita seuzon ke orang, pasti akan ada aja orang nggak jujur. Nah buruknya itu guys, kalau misalnya di Alfamart gitu kayak tempat Ucon kerja, satu orang yang berbuat, yang bertanggung jawab itu Rame-rame. semuanya. Jadi harusnya ada kesadaran sendiri sih. Ada kesadaran sendiri dari orangnya, aduh gimana ya gue biar nggak ngerugiin teman-teman gue, kasihan, gue tahu kerjanya capek nih. Atau kedua, kalau misalnya emang udah nggak bisa dikasih tahu, ya laporin. Tergantung dari atasannya juga kalau mau di ACC. Oh gitu, iya benar. Terus ACC Pak, ACC gitu. jadi kesimpulannya sebenarnya gajinya sih UMR ya Con. Tapi ya itu dia, potongannya itu tergantung dari keadaan tokonya Ya, kadang sendiri. tokonya Gitu. Orang-orangnya. Kalau orang-orang jujur alhamdulillah gitu. Kalau orang jujur alhamdulillah ya gajinya penuh. Kalau kamu di toko kamu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi UMR itu sebenarnya udah lumayan loh. Udah lumayan sih. Iya nggak sih? Kayak maksudnya kalau aku nggak ngira. Kalau aku sih bersyukur banget gitu. Iya. Cukup nggak sih Con? Enggak. Untuk hidup? Adanya banyak sebenarnya. Oh, Enggak sih, enggak banyak, 2. adik kamu. Jadi kamu ngebiayain adik kamu Yes. juga buat sekolah. Karena dia berdua masih sekolah sih. Oh, orang tua? Orang tuh udah nggak ada yang kerja.
Orang tua udah dua-duanya nggak ada yang kerja. Tinggal leha-leha dia cuma duduk gitu. Sambil ketawa nonton TV, haha. Gue tuh baru mau sedih, tapi karena dia gini gue jadi. Karena gue nggak bisa sedih kak Oh gitu. iya, oke. Jadi papa Sedihnya sama ada batasnya. Udah berarti udah berhenti kerja. Udah. Jadi dua-duanya sekarang tapi masih sehat di rumah. Asik. Jadi pemasukan semua dari lu. Yes, dari abang-abang juga sih dah kan. Lo punya abang berapa? Abangnya ada 4. Sebenarnya keluarganya banyak kak. Ada 9. Gila. Kandung. Saudara kandung 9. Lo anak keberapa? Anak ke-7. Anak ke-7. Sedangkan kakak gue semuanya udah pada nikah, tinggal gue doang. Pada nungguin. Tapi Masih nanti muda, aja. ya Allah. Emang ada niatan juga, maksudnya ya kali udah itu mah jodoh yang atas yang atur lah gitu. Iya, Tuhan maksudnya yang atur. ya fokus aja kerja dulu, masih Karena, muda ada waktunya. Nyari duit dulu yang banyak. Iya. Nanti cewek banyak yang deketin. Nah, itu benar. Gue nanya lagi nih, gimana sih cara masuk Alfamart? Sekarang sih udah berbasis online, cuma kalau ya sulit-sulit, nggak sulit sih sebenarnya. Gampang sih masuk di Alfamart. Tinggal masukin linknya doang kita. Maksudnya isi formulir formulir online. gitu, Pertanyaannya tuh kayak apa? Ya Kisi-kisi paling dong. kayak diskon-diskon gitu, kayak diskon nanya kali-kalian gitu. Oh, matematika. Ngomongin diskon sih lebih sering, kayaknya sih. Soalnya kan gak berbasis online. Kayaknya lu waktu lewat mana. jalur belakang ya, kayaknya lu. Dulu itu kan paham belum kan? ada corona kan. Terus? Masih langsung ke DC, langsung ngelamar. Oh, langsung interview? Langsung interview, Tapi langsung tes. berarti beberapa kali tahap juga dong, tetap kayak ngirim CV dulu. Terus Ngirim CV, dipanggil, dipanggil. interview. Langsung keterima. Oh, Training gitu? dulu tuh, training seminggu. Kalau sekarang kan berbasis online, kayak trainingnya di handphone gitu. Nanti setelah baru pertemuan gitu. Gak asik ya. Kayak Maksudnya lebih asik ketemu, maksudnya lebih diajak. kita kayak bener-bener bercanda itu gitu, kayak berkeluarga banget itu seminggu. Seru. Lebih seru maksudnya. kayak gitu, maksudnya kayak langsung gitu. Tapi di trainingnya di bawah berarti waktu itu bawah. di toko. Bukan Langsung di di sini, toko. di Bukan. kantor. Oh, di pusat. Kita beramai. Itu juga kan bagi apa kayak penempatan yang tokonya kosong gitu. Hmm, Kayak lo mau ngerti. ditempatin di mana gitu. Iya, Kita iya, kan iya. pilih sendiri kan semua kita tokonya di mana. Kecuali kalau kita yang pilih udah penuh, baru kita dikasih sama pihak Alfamart gitu. Ini yang sisanya di sini lo mau di daerah mana gitu. Oke. Berarti awalnya ke pusat dulu, bareng-bareng trainingnya sama staff yang lain yang baru masuk juga, baru di assign ke berbagai store. Yang kekurangan karyawan gitu. Yang kekurangan karyawan dan lo dapet di sini. Padahal jauh ya dari tempat tinggal ya. Jauh banget. Jauh banget. Milihnya di mana, dapetnya di mana. Dulu ampun. Mending nggak usah milih dari awal ya. Sampai emak gue bilang, lu tau kerja jauh banget. Capek dong di jalan. Capek banget. Sumpah jam 4 pagi harus berangkat. Oh my god. Orang-orang masih tidur, gue udah berangkat. Kata Iya. tetangga gue, lu mau ngapain subuh-subuh? Gue aja bangun jam 9. Jam 4 dia udah berangkat. Ya ampun. Ada yang jam 4 masih baru tidur, mana tuh. Jam 4 baru tidur. Masih Lu pada udah bangun. ngorok, ya kan? Iya. Lu berarti nggak boleh begadang ya? Kalau jadwal pagi, harus banget tidur jam 10, kalau nggak jam 9. Iya, bangun pagi subuh. Pokoknya nggak ngantuk dimermin aja. Iya. Harus supaya tidur, supaya kan kalau kita masuk pagi tuh kayak lebih capek banget, ngerti nggak Iya, sih? ngerti. Datang barang gitu. Ada kunjungan juga gitu. Kan kalau salah dikit pasti ya emang tergantung dari tokonya, kalau rapi nggak diomelin, kalau kotor pasti diomelin gitu. Coba dong interview. Reka ulang interview. Gimana? Apa aja yang ditanya? Coba jelasin dari Cuman awal. kayak kita tuh kayak dikasih tau gak sih yang foto buram gitu tuh. Terus kayak di sini ada angkanya gitu, kayak ngetes mata doang gitu. Ini angka berapa gitu ditanya. Kayak apa itu angka berapa gitu. Oh 4 nih kalau nyebut dong, iya benar gitu. Terus kayak tadi tes tinggi juga kan. Tingginya cukup nggak gitu. Emang kayak gue nggak lolos. Soalnya ini ya, nyetok barang ya kali ya. Jadi harus tinggi di gudang gitu ya. Tingginya harus Naik-naik. berapa emang? Tapi minimal? rata-rata cewek emang Cewek mah santai, dimaklumin ya. Takut Minimal nggak berapa? kuat. Apanya? Tingginya, batasnya. Tinggi kalau cowok 165, kalau cewek 55 ya. Biasanya sih kalau perusahaan 55 kan, kalau cewek mah. 55 cm. Orang gila lu. Gini. Masuk gue kalau gitu. Oh. Terus apa lagi? Udah. Gitu habis itu kayak interview, kayak nanya di Alfamart, kayak training kata-kata Alfamart gitu, kayak harus nawarin member gitu, pulsa. Dilatih di situ. Dilatih juga. Coba. Pulsanya Gimana? kakak. Kayak selamat pagi, selamat datang di Alfamart gitu. Harus bener-bener kayak Lu nggak gitu ke kita pas datang? astagfirullah. Lu nggak ada bilang selamat datang Malu di konsumen yang Alfamart? nanya gitu. Apa? Konsumen yang nanya, selamat pagi, selamat datang di Alfamart. Waduh, siapa nih gitu. Soalnya kalau selamat pagi, selamat datang di Alfamart, kita yang ngomong. Kamu yang ngomong gitu, iya. Kalau aku langsung, Ucon, langsung gitu. Aduh.
kalau berbelit-belit ya nggak masuk kayak gitu. Kalau berbelit-belit lo nggak bisa ngomong. Kan kita kan dikasih waktu berapa menit nih suruh ngapalin kayak gitu. Teks kayak gitu bisa supaya bisa gitu. Oh, dites juga. Kita berdua nih kayak gitu. Coba lu ngomong gitu kayak bisa. Ceritanya aku gitu. jadi customer ya. Langsung Kayak, dites kayak. Selamat pagi Kak, saya Sukron gitu kayak gitu-gitu kan nawarin. Iya. Gitu. Ada yang bisa saya bantu. Selamat datang di Alfamart. Belanjanya ini aja Kak, ya ini boleh gitu. Ada membernya nggak Kak? Praktekin yang formal. Formal. Ya, kan lu nggak pernah kayak gitu. Masak lagi. Ini ceritanya customer. Customer. Bisa aja lu. Iya dong, tunjukin. Nanti customer annoying ya lu ya. Lu ya. Coba ya. Gua customer baik deh. Kayak selamat pagi Kak gitu, selamat datang di Alfamart gitu. Ini udah siang deh perasaan lo jadi nyolot. Udah mau malam padahal. Iya, ini udah mau malam. Ini dong terang-terangnya. Pakai lighting kan. Oh, tuh. Terus Terus kalau kayak nawarin member harus gitu kan kayak di Caplang Alfamart kan ada kayak gratis pulsa jika karyawan tidak menawarin member atau pulsa. iya. Tapi aku nggak pernah ditawarin member. Punya membernya, ditanya doang. Kalau ditanya juga pasti nggak pernah bilang enggak udah cepet-cepetan gitu. Iya, nggak punya. Tapi nggak pernah ditawarin. Maaf Pak, sebenarnya ikutin SOP-nya gitu. Ini bercanda aja Pak gitu. Harusnya bikin member gitu ya. Bikin member gitu. Atau enggak mau pulsanya sekalian Kak? Kalau yang ditawarin kita kan ngasih ke customer gitu kayak tergantung customer sih. Kadang ada yang minta kayak nggak tahu jadi emang salah kita karena kita nggak nawarin gitu. Ada nggak yang protes ke manajer atau ke ini gara-gara kurang suka sama cara lo atau apa? Pernah nggak protes kayak gitu? Alhamdulillah nggak ada. Malah orang-orang sini bilang maunya Sukron di sini aja. Kalau suka libur aja kayak nanyain ini anak ini kemana gitu. Si Ucan mana gitu ya? Karena lu yang paling kayak menyenangkan ya dia. Terus ada ibu-ibu, nih mau cerita juga ada ibu-ibu udah tua sih nyariin. Katanya Mas udah nggak kerja, katanya Ucan udah nggak kerja di sini lagi. Sampai kata anaknya nangis gitu nyariin. Soalnya sering ngasih uang juga dia ke Sukron gitu kalau dia datang gitu. Padahal Sukron nggak minta uang itu kayak dia ngasih ini buat dia aja nih gitu. Si ibunya, ih baik banget. Sebenarnya orang sini tuh baik-baik, Sukron tuh sering pada dikasih makanan. Sebenarnya kamu baik, jadi orang juga baik sama kamu. Sampai nggak kehitung sih di sini orangnya baik-baik sumpah pada ngasih makanan. Waktu bulan puasa aja sampai sering banget ngantri ini buat buka puasa gitu. Kita nggak ketemu dia sih pas Imlek, gue bagi-bagi angpau. Iya udah bilangin. Ya lu libur. Orang masuk malam. Gue masuk siang lah. Orang temen Apa? temen lumba Indomaret aja dapet, nyebut merek, toko sebelahnya dapet. Oh gitu, terus sedih deh kalau misalnya lo nanti nggak di sini lagi orang-orang. Ya, nanti sama Kita si juga Ibu nggak ketemu lagi ntar. kan lo bisa main ke rumah gua. Dibuka lebar-lebar ya guys. Apa perlu gua bikin Alfamart biar bisa ketemu lo terus lo yang di Alfamart itu? Oh, Semuanya ya. tapi lo staff. Lah orang kepala gila toko. kali gue. Semuanya gue pegang mau mampus. Yang nganter barang elu, jadi pas lu Gue keluar yang dorong juga, gue yang ngangkat juga, anggaran gue tebalikin tuh. Gue tutup, gue segel langsung pakai. tau nggak pas dia keluar nganter barang keluar tokonya ditutup. Cuma ada satu pegawai. Mas emang karyawannya gak ada yang lain, gak ada di sini. Multi talenta di sini mah semuanya bisa gitu. Aduh, tapi serius ya siapa tahu ya gue ada Amin, ya rezeki Allah, buka amin. Alfamart tapi jauh. Tapi lebih deket lah at least dari situ ke rumah lo ya nggak sih daripada dari sini. Emang dia itu dari mana sih? Jaksel, enggak juga ya? Jauh Oh jauh, mending sini ya. banget. Tapi dulu pernah kerja di sana juga. Oh, Kerja malam. kerja malam. Di sana di hotel dulu pernah bukan di Ibis sih. Hotelnya hotel ini ya? Ah, Hotel nggak bener ya? Heh? Enggak. Mana ada enggak maaf. Termanya nonton, maaf ya maaf. Enggak, hotel. Jadi Ah, kamu serius. tuh emang, Setiap acara wedding doang sih. kamu tuh emang basicnya ini kayak apa Sebenarnya sih? semuanya bisa sih, Pariwisata gitu ya? Kayak apa sih hotel, terus pramusaji, kayak toko gitu ya? Kuliahnya apa sih? Nggak SMA. kuliah. SMA. SMA-nya SMK. Kita sih jurusan apa agama gitu. Jurusan MA. agama. MA Madrasah Aliyah. Oh, madrasah. Yang ngaji mulu tuh tiap hari. Gitu. Tapi kamu emang pas udah lulus pengennya kerja di Alfamart. Kamu emang pengen. Sebenarnya sih awalnya temen ngajak, kata dia kita coba yuk kerja di Alfamart. Sebenarnya emang gak niat, ngerti gak sih orang gak niat ya kan? Orang gak niat malah yang diterima, temennya gak diterima. Iya, biasanya gitu. Sampai malu dong, kata lu diterima sampai dia, yang kan berdua sama cewek kan ya. Iko lu diterima sih, gue enggak, parah banget. Gue mau bilang mau ngadu sama dia, masa diterima dia enggak gitu. Kalau mau dua-duanya jangan diterima gitu kata temen. Iko kayak gitu sih, ya udah emang mungkin emang rezeki rezekinya lu, gitu. ya. Ya udah tuh kayak dia nggak masuk gitu. Lu masih di Alfamart, masih. Ih betah ya gitu.
Gue masuk dari dulu sampai sekarang mau masuk, aku pernah masuk kata dia gitu. Dia pengen masuk tapi nggak dapet Nggak dapet. temen-temen lo sendiri. Padahal kayak di Alfamart tuh welcome, kayak setiap bulan pasti ada lokal. Pasti ada ini ya. Pasti setiap ada toko. Tapi Open. mungkin bukan kriteria, nggak masuk kriteria kali teman kamu. Bisa jadi sih. Mungkin ngomongnya beribet atau apa? Tingginya kurang. Tingginya kurang? Enggak ya, enggak juga ya. Enggak juga sih. Ya mungkin kita nggak tahu ya kriteria atasan nyari atau butuh cowok mungkin ya kan, atau kurang menarik atau gimana. Aku nggak tahu. Semangat temennya Ucon, semoga dapat ya, mungkin nggak di Alfamart tapi di tempat lain ya, namanya kerja kan, bisa di mana aja. Indomaret atau Family Mart, ntar semua aja gue sebutin nih. Ya, ada yang mau tap in? Ada yang mau tanya? Di sini di bawah ya. Iya. Ini ya. Next pengen jadi apa Con? Pengen stay di Alfamart terus atau Enggak. pengen nyoba kerjaan lain? Pengen nyoba yang lain sih. Apa sebenarnya. tuh? Dari dulu sih pengen cita-citanya kerjanya di kantor. Nggak pengen kantoran, tapi kan corona. Tapi nggak ada basic kan. Nggak juga sih, kantor pengennya apa dulu? Kantor apa? Kita semua bekas anak kantoran nih. Kayak ngerti gak sih, namanya kan gue masih labil kali pikirannya kali ya. Jadi kayak mikir kerja di kantor enak nih, cuma duduk-duduk doang ngetik-ngetik gitu. Kan nggak tahu main otak atau gimana ya kan. Iya. Yang penting kan kalau anak zaman sekarang, yang penting gue duduk sampai main komputer gitu. Iya. Main ML udah, main apa? PUBG ya? Main apa sih? Iya, sampai komputer main ternyata. Habis itu buka YouTube dah. Natia Sina gitu. Iya. Namanya apa YouTube-nya? Nadia Shina. Iya, bener sama kan? Baru tahu. Astagfirullahaladzim, ntar blacklist. Nadia Shina sama Step by Step ID. Ah, Gimana sih? Jangan lupa ya tonton, ada Ucon. Nih. Ya kan lagi nonton. Lu gimana ya? Kan nonton di sini berdua doang. Ah, gimana sih? Ini yang nonton. Oh iya. Lu pikir ini cuma di sini doang? Tapi biasanya kalau misalnya kayak lu sukanya gerak, sukanya kayak gimana ya maksudnya ya, Kalau- lebih nggak Kalau bosen. sukaan pribadi sih lebih suka ketemu sama orang gitu. Kayak gue Iya. seneng ketemu sama orang gitu, kayak kelihatan beda-beda orang lu gitu. kelihatan banget ya. Kayak daripada satu gitu jenuh kayak gitu. Kayak duduk doang di balik apa sih, di balik komputer Kayak itu kayak bukan lo banget sih. lebih Tapi ke ya sana sih. kalau mau nyoba ya menurut aku ya coba aja, mumpung masih muda, mumpung apa ya, belum punya istri, masih bisa gonta-ganti kerjaan gitu kalau ada kesempatannya. Biar lu cobain sendiri gitu. Iya sih. Atau nggak pengen jadi manajer Alfamart mungkin? Kayaknya enggak deh. Dia nolak. Wah, Kenapa? Enggak tahu, kayaknya nggak bakal naik juga. Coba belum tentu. Ijazahnya ya SMA, Alfamart kita belum tentu ya nanti ya. Siapa Nanti. tahu dia langsung jadi manajernya. jadi bos langsung. Oh jadi masuk karena cuma lo sendiri. Yang ngerti. Cuma lo sendiri. Dari alur masuk tuh toko gitu ya. Dari masuknya barang gitu ya. Aduh ngapa? kalau manajer nggak boleh SMA coy. Minimal kan kayak kuliah gitu, S2 gitu, S3, apa S cendol. Oh, minimal kuliah. Kamu mau kuliah lagi nggak? Sebenarnya sekolah dulu pernah sempat dapat beasiswa tapi nggak diambil. Karena pengen harus kerja. Enggak, karena memang faktor orang tua nggak ngizinin. Dulu kan memang masih kecil mungkin ya kan, dulu masih imut-imut ya kan, baru lulus ya. Iya. Beli. Kan nggak diizinin juga kan. Jadi Katanya udah dapat kejauhan. beasiswa. Udah dapat beasiswa Di mana? setahun di Bekasi. Katanya dia di kuliahan selama S1 gitu. Yang penting ada jasanya di kantor dia gitu. Oh, nanti Ada timbal baliknya, ngerti nggak sih? Udah di kuliahan gitu. Lumayan. Terus tapi nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kamu mau. Sebenarnya hati mah kayak hati pengen gitu, mumpung gratis gitu. Tapi orang tua nyuruh kerja, udah kerja aja langsung. Kata dia di sini aja gitu. Kalau lu pengen kuliah nanti gue kuliahin. Tapi kayak karena nggak mau bebanin orang tua gitu, kayak mau kuliah sendiri lah pakai duit sendiri gitu. Iya. Biar ngebebanin dia juga gitu. Karena nggak mau ngebebanin orang tua sih dari dulu juga. Oh, anak baik. Terus Ya, nextnya gitu. pengen kuliah lagi nggak? Kan udah punya duit Pengen. sekarang. Pengen sih, sebenarnya hati mah pengen. Tapi lihat nanti. Budgetnya. Sebenarnya dari gaji kamu bisa nabung nggak sih? Bisa. Kan bisa. Paling beli apa sih, Con? Kalau segajian. Shopee, Lo bisa belanja. Check-in. Check-in apa? Shopee. Apa? Check-in. Check-in kok, check-in sih, check out. Iya. Check Salah out. ngomong tuh kan. Check out apa biasanya? Padahal gue nggak pernah sering sih belanja-belanja. Sepatu, baju gitu. Gitu Baju dong. branded gitu, Brand. Brandon. brand gitu. Enggak sih, nggak pernah sering jajan kayak gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Terus banyak dong tabungannya kalau jarang jajan. Tabungannya buat keluarga sendiri. Karena kan kalau keluarga senang kita juga senang. Oh, emang anak baik ya, tapi ya ampun tuh. Kayak apa yang usahain belajar. sih, usahain kayak orang kayak kita usahain keluarga kita dulu lah, baru orang lain gitu. Pernah nggak Ucon
mergokin orang maling atau nggak customer maling kan suka Iya bener-bener. Pernah. Customer maling. Terus temennya kayak udah kesaking ngondok, langsung orang customer apa yang nyolong itu langsung ditarik dari kita depan. dulu dari awal. Gua iya. ambil nih dimainin. Gimana awalnya? Nih kan jadi gini. Minum dulu nggak mau? Iya Gua gampang. tusukin. Aduh apa ditusukin? Gua adukin. Ya enggak dong, kan punya orang. Minum dulu. Kayak dia sering nyolong susu gitu. Sebenarnya kalau dikesebutin dia juga tinggalnya di sini juga. Itu yang anak kecil itu bukan? Bukan, Oh, kalau anak bukan. kecil itu kan yang nyobek-nyobekin itu kan, Iya, makanan iya. tuh semua. Dia orang apartemen juga orang sini. Padahal dia kayak punya mobil tapi nggak ngerti. Yang mana yang anak-anak kecil? Cowok itu Oh bukan. baru-baru. Yang nyolong susu. Mm-mm, Dia nyolong susu. Udah gede. Udah tua, nggak tua sih kayak masih muda gitu. Bapak-bapak. 40-an. Kayak dia 40 kalau nggak 30 lah. Dia Tapi padahal dia punya mobil, gua nggak ngerti dia punya mobil tapi nyolong. terus dia ngambil. Gimana Dia ngambilnya? Kayak mungkin kayak sukurannya lagi di tempat mana gitu. Langsung kayak dia langsung masukin ke sini baju, ngerti nggak sih? Kayak cepet banget. Oh. Terus dari CCTV juga kelihatan. Nah, karena dia udah sering ngambil, suatu hari dia datang lagi, ada teman kita lagi gerumpul. Terus temennya saking kayak kesel gitu kan, kayak kesel. Ini dia sering ngambilin gitu. Udah kita pukulin aja gitu. Ah? Langsung ditarik aja, lu kayak ngambil kan gitu, langsung dikasih videonya bukan. Maksudnya kayak masuk suruhan tuh kayak biarin dulu dia ngambil gitu. Kita kasih leluasa dulu gitu biar dia Iya iya. ngambil. Baru kayak nih. Bukti lu ngambil gitu karena teman udah bener-bener greget kali Kasar. kayak karena emosi gitu bareng sering diambilin. Jadi langsung monoton gitu. Ini lu kan gitu, ini lu kan, jujur aja. Ih bukan gitu, bukan. Akhirnya. Jadi dia nggak pernah kesini lagi. Oh. Tapi dia nggak ngaku. Nggak, padahal kita kalau setiap pagi juga saprongan sama tuh orang. Itu sih kayaknya menurut aku ya, maksudnya karena aku juga nggak tahu orangnya siapa. Itu bukan karena dia nggak punya uang, tapi kayak penyakit kleptomania itu. Klepto tuh berarti ada kepuasan tersendiri ketika dia berhasil melakukan itu, mencuri gitu. Makanya berulang lagi. Berulang lagi nagih jadinya. Karena- Next time nggak ketahuan nih. Lumayan dari gua gitu. Adrenalin, iya, adrenalin kayak dia deg-degan sendiri, terus pas berhasil dia senang sendiri, jadi kayak besok lagi next time ini iya, bukan karena duit, karena dia nggak bisa nemuin itu di hal lain kan. Bisa jadi sih. Oh, wow, jangan dicontoh ya guys, itu kalau kayak gitu kalian lagi yang nanggung. Kita juga yang nanggung. Jadi kayak kalau lu nggak punya duit, lu bilang aja deh ke kasir. Mas saya nggak punya duit, tapi punya duit segini. Siapa tahu aja ditolongin. Kan kayak masnya kayak gue baik kan. Mending jujur ya, gitu. Itu doang tapi. Anak kecil langsung. Yang anak kecil tukang itu yang kak. Apa ya? Yang anak kecil kakak bayarin tau Yang nggak? gue beliin roti. Tuh malam-malam. Jadi kan ceritanya emang karena gue baru kan di sini kayak. Iya. Jadi ada dua anak kecil nih yang itu. Gue ngasih uang tuh sama dia kan, gue ngasih uang. Ih, kok sedih banget kayak gue ngerasa, ih sedih banget sih dia udah masih kecil gitu kayak jalan-jalan gitu. Kayak gue kasih uang terus dia manggil temennya, anjir ini rame banget. Terus besok-besoknya setiap hari datang, maksudnya ya boleh lah kalau kita punya uang lebih mah kita ngasih gitu. Kalau nggak cukup ya udah diem aja. Kayak tiap hari dia kayak di situ sebenarnya nggak risih sih, kayak biasa aja gitu kalau kita punya duit dikasih kayak gimana gitu. Jadi mungkin kalau kita kebiasa ngasih jadi kayak tuman apa gimana sih kalau ngomongnya? Kayak kebiasaan jadi kayak dia nadang terus gitu. Iya, jadi kayak keenakan mungkin ya. Kakak ini baik loh, jadi kita kakak dia aja Iya, gitu. iya, ngerti nggak iya. sih? Gitu. Ya waktu itu aku juga pernah sih kayak ngeliat kasihan aja sih kayak gembel banget guys, anak kecil 4 orang nggak pakai masker, nggak pakai sandal, terus kayak pengen makan gitu ya. Udah aku beliin waktu itu sekali aja sih malam itu, ya kasih kayak ya udah kalian mau apa kayak gitu. Cuman kalau misalnya besoknya dia lagi dan lagi sampai ngajak temen sih berarti itu dia memanfaatkan, bukan karena dia pengen kayaknya ya, pengen banget dan gak punya uang pada waktu itu ya. Tapi Kalau kita ada uang lebih nggak apa-apa sih. iya. Ya aku sih mikir kayak nggak apa-apa sekali-sekali buat mereka gitu. Ya, tapi kalau misalnya, aku takutnya kalau nggak mendidik aja, jadinya kan Takutnya kayak gimana sih kalau Iya. pemikiran kita takutnya kebiasaan gitu. kebiasaan. Jadi nanti minta-minta gitu ya kalau misalnya sama orang yang ketemu baik, kalau misalnya malah dihina dan dipukul, apaan sih lo gitu kan? Masih kecil kayak udah kayak gini. Iya, itu kan kasihan merekanya juga dan mereka membenarkan itu gitu. Gara-gara ada beberapa orang yang ngasih, mereka ngira bisa kayak gitu ke semua orang. Yang ada kayak jadi kebiasaan gitu. Oke, terus gimana Con? Next time lagi, nextnya kamu mau ngapain? Atau sini bingung. Ini pandemi kayak gini ngaruh nggak sih? Ngaruh kalau jalan sumpah waktu awal PPKM tuh ngaruh banget. Ngaruh Naik apa nih? motor. Gua belum nanya nih. Naik motor nggak bisa sumpah kemana-mana. Oh, Naik ngaruh motor nggak ngapain? bisa. Buat kerja, kita jalan kerja. Karena Biasanya emang ngapain pakai motor? biasanya kan naik motor. Naik motor juga ditolak. Ini nggak bisa lewat gitu.
Terus nyari celah kan langsung lapor ke kantor dong, ini nggak bisa lewat, kita mau kerja. Ya dia akhirnya bikin surat, akhirnya udah bisa sih. Oh, jadi karena ditutup itu ya, kalau misalnya kamu kan Tangerang ya? Tangerang. Ya Jabodetabek Jakarta, gitu, ke Jakarta gitu ya. Oh. Lumayan jauh. Jadi harus naik motor, sekarang udah bisa? Udah bisa naik motor sih. Terus kalau dari Alfamart sendiri karena PPKM pemasukan berkurang atau gimana? Malah tambah banyak sih kayaknya. Malah tambah banyak karena orang jadinya ada belanja mulu ya? Kayak PPKM di kalau Alfamart tuh tutup lebih awal, jadi kayak gue belanja lah gitu lebih awal gitu biar. Lebih banyak juga ya? Oh gitu, tapi gaji nggak ngaruh kan? Kan banyak orang yang dipotong gajinya. Alhamdulillah di Alfamart tuh baik banget, nggak ada pemotongan sumpah. Weh. Di retail tuh. Bismillah naik gaji. Naik gajinya kapan dong, Con? Di Alfamart. Kayaknya setiap tahun sekali deh. Setiap tahun pasti naik karena ngikutin inflasi ya. Terus kalau ada nggak yang insentifnya sih di situ juga banyak di Alfamart. insentifnya tiap apa? Kayak kita jual barang yang promo kan setiap hari Minggu kan kayak ada barang produk iya. kan semingguan spesial. Pantes sering banget gue ditawarin ini lagi promo Kak. Oh gitu. Itu dapat uang juga. Dapat cara ngitung dapatnya gimana? Kita kan dikasih target nih kayak dari tokonya dari kantornya, targetnya misalnya kayak 100 piece gitu. Dibagi 2 sama toko, berarti satu tokonya ini 50. Udah kita harus sampai target ini 50 ngejual, kalau lebih bagus gitu. Dapat semuanya tuh berarti. Dapat. Makanya tawarin semua ya biar dapat. Jadi itu di luar UMR. Beda lagi. Itu dapat lagi beda lagi. Dapat lagi beda lagi. Oh, bisa banget sih nabung menurut aku. UMR Jakarta kan paling gede. Dan lu gaji UMR belum insentif. Kalau nggak dipotong juga ya. Kalau nggak ada temen yang usil atau ini ya. Wah. Alhamdulillah temannya nggak ada yang usil. Kalau ada yang mau dong pesan-pesan buat yang mau kerja di Alfamart. Kita di Alfamart buka kok setiap bulan, kayak bukan nggak tahu sih sebulan apa seminggu sekali kita buka. Di Alfa Career ada. alfacareer.com. Nggak tahu. Pokoknya cari aja di Google ya Alfa Career. Terus ikutin deh step-stepnya. Sekarang berbasis online kok, gampang. Ijazah SMA boleh? Boleh. SMP enggak? Masih? SMP enggak. Minimal SMA? SMA, sekarang udah D3 sih. Hah? D3? Sekarang D3? Di SMA udah nggak boleh lagi? Sebenarnya masih bisa SMA. Tapi kayaknya sekarang kayak Alfamart lebih mau fokus ke D3 deh kayaknya. Kayaknya sih. Bahasa apa aja? Hindu mau apa juga nggak apa-apa. Itu agama. Oh. Bercanda ya, biar kita nggak itu ya kan, nggak serius-serius banget. Bahasa Inggris harus bisa nggak kan? Kalau di sini kebetulan di sini banyak banget kan orang Inggris, ada orang India. Sumpah di sini tuh banyak banget orang Inggris, India, orang Arab. Kadang bingung lainin how much gitu kayak. Aduh apa nih gitu. Iya. Ini kopi asam. Tapi mungkin kamu nggak bisa bahasa Inggris berarti? Nggak bisa. Berarti mungkin kalau misalnya bisa bahasa Inggris itu lebih dipertimbangkan itu ya, mungkin ditaruh di apartemen yang mungkin banyak orang asingnya, kayak gitu-gitu. Mau cari jodoh bule tuh bisa juga ya. Di sini banyak. Tahu duitnya ada nggak? Cuma di sini tuh banyak banget orang India, orang Arab, pokoknya orang mana aja nggak ngerti ada gitu. Kadang kalau pada lari tuh kayak teman lari, nggak mau kok ngelainin gitu aja gitu. Terus pada sampai how much? Apa tuh how much? Aduh apa ya gitu. Langsung aja ke monitoring kayak layarnya sekian gitu. Diputer gitu. Ini sekian ini. Di sini itu, gua nggak tahu dia ngomong apa. Aduh kamu kenapa sih? Oh, Bo. Heboh. Kaki gue digigit ini. Oh, Bo, Celana dia yang celana. Masalahnya ditarik-tarik. Dia lihat celana hitam semangat. Kayak gimana gitu jadinya. Oh, oke. Berarti ya itu guys, jadi nggak harus bisa bahasa Inggris, tapi kalau bisa bahasa Inggris itu bisa lebih membantu buat kaliannya sendiri ya. Karena kita nggak tahu customer dari mana aja kan. Jadi jangan berkecil hati, coba aja dulu Coba dulu aja. Jangan takutnya kan mereka kayak, kayaknya pegawai Alfamart udah banyak deh, kayaknya nggak butuh lagi. Aduh kayaknya aku kurang bisa ngomong, takut ketemu orang atau apa. Coba aja dulu ya. Coba aja. Karena di Alfamart pasti ada grand opening setiap sebulan, pasti sebulan berapa store gitu. Karena store-nya banyak banget, ada berapa Alfamart di seluruh Indonesia? Yang banyak banget nggak kehitung. Hitung sekarang. Enggak. Ribuan? Kita cari dulu. Ribuan nggak sih? Lebih kayaknya. Lebih ya. Wow. Tuh. Kan dia sampai 2 keluar negeri juga kan? Oh iya benar. Yang di luar negeri ambilnya dari sini. Enggak. Ya, enggak lah. Dari sana juga ngapain? Hey, repot-repotnya kamu mau tidak- bayarin terbangnya. Barang-barangnya beda, walaupun misalnya let's say sama-sama nih Family Mart di sini, di Taiwan, di Jepang, itu beda-beda barangnya. Ya snacknya snack lokal di negaranya dong. Globalisasi. Namanya glokalisasi. Glocalization.
global but lokal. Brandnya brand global tapi isinya itu dilokalisasikan sesuai dengan orang-orang lokalnya. Kenapa McD di luar kagak ada nasi? Karena orang di luar kagak makan nasi, orang barat. Iya, makannya kentang, jadi nggak ada nasi. Di sini dibikin ada nasi, lebih berbumbu, sausnya banyak. Kenapa orang Indonesia suka sambel, suka lebih, nasi, suka micin orang Indonesia juga, gitu. Kalau pahanya kecil di komen, ini kecil banget sih, gitu. Gue beli mahal-mahal kecil banget. Kalau nggak dapet dada juga gue ngomel jadi gue gitu pengen dong. ngomel deh rasanya. Pengalaman soalnya pernah beli mas. Oh, kamu yang pernah beli, kamu yang ngomel. Oh, soalnya dapet paha kecil. Kok kecil banget? Ini emang harganya berapa? Nambah dong yang gede gitu. Dapet nggak? Enggak lah. Enggak, ini udah habis stok terakhir kata dia gitu. Mau tutup. Tapi gue juga pernah, ini nggak boleh bilang, ini kayak digoreng 2 kali gitu loh, tapi bukan McD satunya lagi. Saya kayak ini, hitam udah asal kalau aja. Iya hitam, gue bilang ini nggak sehat banget. Kalau itu kayaknya apapun yang terjadi jangan mau kalau misalnya ya udah ini ya udah pokoknya tunggu duit kembali atau tunggu tukar. Karena itu nggak sehat banget. Junk food tuh udah nggak sehat, digoreng 2 kali lagi, ya ampun makin busuk kan. Nah tips dong, misalnya kayak kalau lo capek gitu, sekarang kan banyak banget orang ngeluh ya. Gue kayak sering banget denger ini either followers atau orang-orang kayak pandemi, corona, belum kerjaan apa segala macam ketidakpastian tuh bikin orang ngeluh. Kalau lo tipsnya biar ngeliat orang yang di bawah. Karena kan kayak gue kan sekarang ikut duafa gitu sama orang nggak mampu kan, ikut organisasi gitu. Jadi kayak oh my god. Jadi kayak di gue udah gini kayak bersyukur gue masih bisa makan gitu. Bahkan di bawah gue masih banyak yang nggak bisa makan gitu. Karena kan setiap bulan kita kan sharing ke anak-anak yang nggak susah gitu. Setiap hari kan juga ngaji, kita juga kan yang biayain gitu kan. Bukan Sukron sih, ada yayasan juga di situ. Tapi kamu ikut di sana. Forum di situ gitu, Iya, organisasi situ juga. Kamu menyisihkan juga penghasilan kadang kita kamu juga gitu. kayak ngalangin dana setiap bulan, kayak sehari gitu kita keliling daerah situ gitu. Oh my god, kamu baik banget. Semoga dibales sama Tuhan dengan rezeki yang lebih berlimpah ya, dan dengan kesehatan juga. Aku ngeliat kamu kayak peduli gitu ya ya maksudnya bagus gitu, maksudnya jarang anak muda 21 tahun yang peduli kayak orang-orang yang kurang gitu. Iya sih, kalau menurut aku bener kalau misalnya kita ngelihat orang yang di bawah kita tuh, kita jadi bersyukur. Nggak mau ngeluh tuh ya nggak apa-apa ngeluh, tapi jangan sampai kayak berlebihan pada intinya. Iya. Jangan berlebihan gitu. Kalau ngeluh ke teman cerita apa ya itu justru nggak apa-apa gitu kan. Karena teman lu cuma bisa ngasih nasihat doang, yang jalan itu lu sendiri gitu. Jadi kayak sesulitnya lu, kayak sesusahnya lu, pasti lu diri lu sendiri yang bakal jalanin gitu. yes. Wow. Orang lain cuma ngasih sarannya doang, yang ngajarin tetap diri lu sendiri. Mau sehebat badai apapun masalah lu, cuma lu sendiri yang bisa ngejalanin. Tapi lu pernah nggak sih saking downnya, stres, nangis, Pernah. capek gara-gara apa? Gue udah capek kerja, gue kehilangan teman gue kehilangan saudara gue. Pas banget di bulan ini kemarin. Covid? Enggak Covid. Penyakit Dia lain? kayak, itu bener-bener down kerja juga. Seminggu nangis aja, kerja juga kayak kepikiran gitu. Temen kenapa meninggal? Nggak mau sedih. Oh, nanti sedih ya? Nggak usah dibahas ya? Nggak usah dibahas. Oh, oke. Nanti nangis dia tadi yang ketawa, centil-centil nyebelin, dia nangis. Ya turut berduka ya? Iya. Oh, oke. Ya udah guys. Itu dia percakapan kali ini. Kalau nggak disudahin nanti dia nggak minum-minum, itu bobanya nanti keburu keras ya. Bingung soalnya dia udah nyoba. Ini gue mau nanya, ini pertanyaan penting. Gue tuh suka kayak, kan banyak misalnya yang mau kadaluarsa, boleh nggak sih dimakanin sama pegawai? Ih, Kan harus diatur di kantor. lah terus kan harus dibuang. Nanti diolah, nggak tahu diolah atau gimana. Nanti kita bawa ke DC, kan nanti itu pihak DC yang balikin ke pabriknya, ngerti nggak sih? Tapi kayak roti gitu kan nggak mungkin dia diolah lagi, kecuali Mungkin diganti dibuang. plastiknya. Mungkin dibuang mungkin. Dibuang apa ya? dimusnahin gitu. Tapi nggak boleh dimakan. Nggak Let's say boleh. kayak nanti sore nih, ini Karena nanti itu kan sore. juga stok kita, nanti kan itu berkurang kalau kita makan gitu, ngerti nggak sih? Sama sekali nggak boleh ya? Nggak boleh. Atau enggak kalau misalnya dapat diskon, pegawai Alfamart dapat diskon, misalnya beli apa dapat diskon khusus harga pegawai gitu. Kalau pegawai sih semuanya Semua dapat. dapat Lu kayak dapet? diskon karyawan gitu. Berapa? Misalnya kayak berapa persen? Tergantung minimal belanja kita sih. Kalau kita gede pasti kenanya gede gitu. Oh gitu. Jadi lo selama ini belanja di Alfamart nggak? Nggak. Belanja tapi jarang. Oh. Karena kayak ngerasa bosan dulu kerja di Alfamart. Belanja. Terus belanja di Alfamart lagi. Iya. Emang Pengen lihat-lihat yang lain juga. maksudnya kayak nggak ngianatin Alfamart, Pan. Kayak mau Setia banget. lempengin aja nih, kayak bukan mengkhianatin Alfamart. Kita juga kan kerja di Alfamart gitu. Nyicip-nyicip aja ke tetangga gitu. Gitu.
Aku penasaran banget soalnya kan suka dikumpulin nih stoknya, sayang banget daripada itu kan dimakan ya. Kita retur sih, kita barang. Kan itu juga kan kayak barang kita pribadi kan, kalau itu juga kita yang bayar kan kalau kurang gitu. Makanya kita retur ke DC gitu. Biarin musnah. Nanti kalau udah dari DC kita kan tenang, jadi kayak udah ada potongan barang ini bukan milik kita lagi gitu, kan udah diretur. Kan kalau masih di toko itu berarti masih barang kita gitu Kak. Iya. Oke, terakhir. Kan lu tadi bilang pengen cari cewek. Kriteria lu kali aja ya nyangkut. Kriteria lu apa, Con? Gimana ya? Saring gue tipe orangnya nggak suka. Langsung serius dia ngomongin cewek. Nggak suka Tadi apa? katanya sudah serius. Iya bener, jadi ya kan jodoh Gue lu. gimana sih ya? Gue tipe orangnya suka kerja bareng-bareng, ngerti nggak sih? Gue bukannya gue mau gue aja kerja gitu, kayak gue maunya kita bareng-bareng, selagi kita belum, misalnya kayak kita belum punya anak gitu, kita nabung, kita kayak banyakin tabungan gitu. Kita susah, seneng bareng-bareng gitu gitu. ya, gitu. Bukan gue doang yang kerja terus lo enak-enak, tapi lo juga usaha, gue juga usaha. Kita jadi tim gitu. Jadi kayak bukannya, maksud saya nggak marah, kayak yang kalau emang duit gue udah banyak sih nggak apa-apa, mau tiduran juga gitu di rumah gitu. Tapi kalau sekarang, Masih ayo kita, nabung kita bareng. nabung gitu. dulu, kita kerja bareng-bareng. Berarti kriterianya rajin satu, mau kerja, mau usaha. Kita harus kerja keras dulu gitu. Emang mau nikah umur berapa sih? Lo masih 21 tahun? 28 Tergantung lah. sih, tergantung dari yang. Iya, maksudnya Tuhan yang- ya sekarang kan pacar-pacar aja, lu jangan mikir nikah Tapi ya. pacaran nggak pernah. Pacar sama sekali belum pernah. Dulu pernah. Zaman SMP kan namanya. Dulu kan tau gak sih zaman SMP, jadi kalau jadi cerita. Kan zaman SMP mah kan kayak Iya. ya bucin gitu, kayak masih kecil gitu, pacar-pacaran Iya, sama ya teman-teman pacar-pacar doang. cinta monyet. Sama teman-teman doang. Gitu guys, ya siapa tahu ada yang mau kenalan. Instagramnya apa? Ucon. Apa O-nya 3 kali. Ucon. Nanti aku tulis di sini. Iya kak, mau nanya-nanya tentang Alfamart juga. Yang diskon-diskon juga nggak apa-apa. Gue aja nggak pernah dikasih tahu ya. Ya udah itu aja. Thank you banget Ucon udah Iya, Kak. mampir ke sini. Akhirnya setelah Makasih juga udah apa? diajak ke main ke sini. Iya. Nggak pernah main sebenarnya. Iya. Kita tuh kalau ngobrol cuma di bawah-bawah doang, kayak selewat-lewat aja gitu. Iya, cuma bercanda gitu doang ya. Ntar lagi gue mau pindah. Kalau misal lo ada waktu main ya ke rumah baru gue. Ntar Sherlock aja. Iya. Sediain karpet merah kalau lewat. Ngerepotin ya guys. Harus semerah ini. Setia Iya dong. banget lo. Ada si merah di mana-mana. Tapi nggak tahu kapan yang Gue mau nanya ini juga. Kenapa sih selalu sebelahan sama saingan? Pernah Gak nanya nggak ngerti, lu? nggak juga. Pernah nanya kenapa kita selalu sebelahnya. Nggak tahu, mungkin emang karena biar seru aja kali gitu, biar berantem gitu. Tapi berantem nggak? Enggak, kayak Berantem nggak? berantem soal apa rame enggaknya salesnya gitu, uangnya gitu. Main kejar-kejaran, ayo siapa yang lebih laku, mungkin kayak gitu kali. Oh, kayak menurut lo gitu. Tapi selama ini lo ini kan nggak? Tapi kalau kadang kita kayak main gimana sih, kayak main nanya-nanya, lu sehari berapa juta sih gitu dapat. Tapi dia nggak mau ngasih kode gitu. Iya, dia Kita nggak juga mau. sebaliknya, kita juga, emang lu di situ berapa? Di atas sekian gitu. Sekian gitu, iya bener. Iya, kadang kita bohong-bohongan supaya dia juga ngomong gitu. Biar tahu gitu. Tapi Dia dapet- temenan kan? Temenan kok. Temen dekat malah ya? Deket banget, kadang kan suka kasih itu. Kalau ngumpet. Aduh kocak itu pertanyaan gue. Sebenarnya tuh ada risetnya dari segi bisnis. Namanya apa yang? Coba googling. Cepet, itu ada risetnya. Jadi kayak misalnya KFC sama McDonald, itu pasti kita sering lihat sebelahan. Alfamart sama Indomaret juga kayak gitu. Jadi Supaya kalau nggak ada di sini bisa langsung kasih. iya, jadi dari segi bisnis itu adalah strategi kayak nempel. Oh dia udah bangun di situ tuh, berarti itu tempat yang bagus. Gua ngikut gitu. Kalau misalnya customer yang nggak dapat sesuatu di situ, gue punya nih, otomatis itu jadi customer gue. Kan nggak setiap toko itu barangnya ada di situ. Iya, jadi sebenarnya Nggak ada itu bisa dapat cabai rawit. iya. Ada juga nggak dibeli, kemarin kan ada Gue 2. beli di Indomaret, nyeduhnya di Alfamart. Nggak Gue apa-apa. tetap setia. Tapi kalau ketahuan nonton diomelin. Nggak boleh ya? Nggak boleh sebenarnya. Yaudah, Jadi kan jangan. contoh ya, Kak. Bilang aja Natya Shina yang mau. Selebgram bisa say. Oke guys, itu dia. Thank you Ucon sekali lagi. Nggak beres-beres nih. Habis ini kita masih ngobrol lagi. Tapi di belakang kamera biar gue tanya-tanya yang lain yang nggak boleh orang-orang tahu ya. Yes. Siapa tahu Ucon mau curhat pertama kali main kesini kan. Jadi kita Curhat mau kehidupan. ngobrol-ngobrol curhat kehidupan ya. Ya Mau udah. curhat yang lain, jangan mikir yang enggak ya. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang mungkin belum aku tanyain, kalian bisa tulis di kolom komen. Semoga terinspirasi dari ceritanya Ucon. Yang aku tangkap sih, yang bisa aku simpulin sih, ya aku seneng sih lihat sosok kayak Ucon masih muda, terus rajin. Kerjanya tuh maksudnya kayak dia fokus gitu. Pokoknya kerjanya pakai hati, nggak walaupun punya
hal-hal yang bikin dia ngeluh apa segala macam, dia berusaha ngelihat dari sisi baiknya, dia selalu bersyukur dengan ya itu, maksudnya kamu masih peduli sama orang-orang. Aku suka apa ya, kayak ya kadang aku pun kalau down kayak gitu, kayak ngelihat dia aja misalnya kayak masih down masih bisa baik ke orang apa segala macam, ya nggak sih, kayak kita bercermin, kita harus sering-sering bercermin guys. Mungkin kitanya yang kurang usaha, jadi dari segala macam keluhan kita tuh kita bisa dapat sesuatu gitu, kayak kitanya yang harus berubah dulu ya, gitulah intinya. Pokoknya kamu semangat ya. Ya, kita harus semangat, kita masih muda kan. Betul, kamu nyindir aku maksudnya. Perjalanan masih jauh. Kita masih muda kan, ya gue masih muda kok, semangat gue selalu masih muda. Oke. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe. I'll see you guys on the next video. Bye-bye. Dadah.